Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 51. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Tarik kata-kata putus kamu waktu itu. Kita nggak putus, kita lanjut terus. Tegas Juan. Arsy ada dalam dilema yang nyata. Tidak semudah yang Juan katakan. Arsy sudah terlanjur berjanji pada Liliana kalau dirinya akan mundur dengan syarat tak membawa-bawa lagi kesalahan mendiang ayahnya. Kalau sekarang Arsy balik kanan dan melawan arus lagi, apakah Liliana akan berubah pikiran? Tentu saja tidak. Bisa jadi Liliana malah akan semakin hilang respek pada Arsy. Kebiasaan, bengong pas lagi ngobrol serius, ujar Juan lalu mencubit hidung Arsy. Dia menurunkan ego dan mencoba sedikit bercanda agar suasana menjadi cair. Kayaknya nggak bisa bang. Suara Arsy pelan tapi Juan bisa dengar. Apa? Coba katakan itu lebih jelas. Tuntut Juan. Kita putus dan gak bisa lanjut terus. Kenapa? Karena intimidasi dari mama. Arsy tidak menjawab dan dia memalingkan wajahnya agar tidak ada lagi kontak mata dengan Juan. Emosi Juan benar-benar dibawa naik turun saat ini oleh sikap Arsy. Aku tahu kok, gak mungkin enggak. Pasti mama datangi kamu. Kalian bicara empat mata dan mama minta kamu buat jauhi aku. Gitu kan alurnya? Kita hargai aja kemauan mama kamu. Kalau urusannya sama orang tua, pasti berat. Aku gak bisa jalan terus kalau mama kamu gak ngerestui. Taruhannya adalah masa depan hubungan kita sendiri. Apa kamu gak takut? Nanti kamu menyesal karena udah memilih aku ketimbang menuruti keinginan mama kamu, Bang. Terus apa artinya jawaban dari doa-doa yang aku panjatkan beberapa malam ini? Jawabannya tetap kamu. Hatiku selalu condong ke kamu. Tegas Juan lagi. Arsy terdiam beberapa saat. Doa? Jadi Juan benar-benar menyebut nama Arsy di dalam setiap doanya. Benar begitu? Kalau benar, betapa terenyuh dan terhanyutnya hati Arsy. Harusnya kita punya banyak waktu malam ini. Aku mau bertatap muka dan berbincang dengan kamu lebih lama. Tapi aku tahu kamu capek. Ini juga udah malam banget. Kita bicarain lagi nih besok. Nih, pakai helmnya, kata Juan lalu menyodorkan helm pada Arsy. Arsy tidak merespon. Arsy masih bergelut dengan rasa ragunya. Tidak yakin kalau upayanya untuk melepaskan diri dari Juan akan berhasil. Kamu tuh lemot. Untung aku sayang. Gerutu Juan kesal. Lalu dia pun memakaikan helm itu sendiri ke kepala Arsy dan akhirnya Arsy tersadar. Saat memasangkan helm, jarak wajah mereka begitu dekat dan Arsy bisa menatap wajah Juan dengan leluasa. Rasa suka, rasa cinta, dan rasa sayangnya seketika kalah dengan rasa ragunya. Arsy tetap tidak yakin kalau tekad Juan akan berjalan lancar. Meskipun Arsy ikut berjuang bersama, Arsy benar-benar tidak yakin. Naik. Ya, mau tak mau Arsy harus mengikuti semua titah Juan. Kalau bersikeras menolak pun, memangnya Arsy berani pulang sendiri jalan kaki. Arsy pun naik ke atas tunggangan kekasihnya, duduk di belakang Juan yang masih diam dan menunggu Arsy untuk berpegangan. Pegangan, perintah Juan. Arsy hanya menaruh tangannya di pinggang Juan. Itu pun hanya berpegangan pada kain jaketnya saja. Juan gemas dan kesal. Dia pun menarik tangan Arsy agar melingkar di perutnya. Juan memegangi tangan Arsy agar tidak berontak. Dengan andal dia mengendalikan stang motornya dengan sebelah tangan dan tangan satunya tetap menahan tangan Arsy agar tetap memeluk kepadanya. Bang Juan, batin Arsy. Arsy senang dengan tindakan-tindakan manis seperti itu. Tapi apa guna? Itu hanya bahagia yang semu. Karena hati Arsy masih kalah dengan intimidasi Liliana.
Juan menggenggam tangan Archie dengan erat seolah isyarat kalau dia takkan melepaskan Archie. Apa ini artinya? Kenapa di saat aku mau menyerah, Bang Juan malah terasa begitu menggebu-gebu? Aku bisa merasakan kalau Bang Juan emang bersungguh-sungguh. Tapi apa arti ini semua kalau mamanya nggak akan pernah merestui? Hati Archie terasa tidak menentu. Rupanya, masalah memang tak akan selesai secepat yang ia kira. Dua sisi hati saling tarik-menarik, yang satu berbisik untuk meninggalkan Juan, tapi sisi hatinya yang lain membujuk untuk Archie bertahan. Sepanjang perjalanan memang tak ada obrolan. Karena jalanan cukup lengah, mereka jadi lebih cepat sampai di rumah Archie. Archie cepat-cepat turun lalu membuka helmnya. Ternyata Nana juga menunggu kepulangan Archie karena merasa cemas saat motor Archie diantarkan oleh Yaris dan Hanif. Nak Juan, Nana keluar dari rumah lalu menyapa Juan seperti biasa. Juan turun dari motornya lalu menyimpan helmnya juga dan memberi salam pada Nana dengan sopan. Tadi ibu sempat kaget. Kenapa kok motor kamu diantar sama dua pemuda asing? Ibu nggak tahu kalau mereka temannya Nak Juan, kata Nana berbahasa basi. Iya bu, maaf. Saya minta mereka buat antri motor Archie biar saya bisa antar Archie pulang dengan motor saya. Nana menukas dengan senyum. Senyum Nana juga tidak lepas karena mengerti dengan situasi yang terjadi di antara Archie dan Juan. Apa mau masuk dulu? Biar ibu buatkan teh hangat, kata Nana lagi mencoba menguraikan kecanggungan. Enggak bu, ini udah malam. Saya pulang aja. Besok pagi saya kesini lagi buat antar Archie kerja, jawab Juan dan bersiap untuk pamit undur diri. Batin Archie masih bergulat hebat. Bagaimana ini? Dia kebingungan. Kalau Juan datang lagi, upaya buat dia tahu diri dan menghindar akan menjadi sangat percuma. Oh ya? Ya sudah kalau begitu, hati-hati pulangnya ya nak. Tunggu bentar, ada yang mau aku kasihkan ke Bang Juan. Tapi Archie malah menahan kepergian Juan. Nana pun heran. Oke, aku tunggu, jawab Juan. Archie memberi isyarat mata pada Nana agar Nana masuk ke dalam rumah. Dan Nana mengerti. Ibu masuk dulu ya, kata Nana pada Juan. Iya bu. Nana masuk ke dalam rumah, tapi dia tidak benar-benar pergi. Nana berdiri di dekat jendela di balik tirai agar bisa mengawasi apa yang terjadi di antara Archie dan Juan. Archie tak mau berlama-lama. Pengaruh Liliana yang paling ia rasakan saat ini. Dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Benda kecil yang nyaris tidak terlihat. Juan hanya menunggu dan menyimak. Ini benar-benar gak bisa berjalan baik. Yang kita tentang adalah mama kamu, keramat kamu. Kalau kamu bikin beliau kecewa, itu gak baik buat kamu, Bang. Archie mengambil tangan kanan Juan. Archie meletakkan cincin berlian yang berkilau itu di telapak tangan Juan. Kamu nyerah? Juan mengencangkan rahangnya. Matanya nyelang dan dia marah karena keputusan Archie. Aku realistis saja, Bang. Aku gak siap hidup di bawah tekanan keluarga kamu. Beberapa kali Juan melempar senyum kecut. Sungguh, ia kecewa. Juan bahkan sempat kecewa pada usahanya menjalani sholat istikharah karena ternyata yang mau ia perjuangkan malah menyerah seperti ini. Maafin aku. Mungkin kita memang lebih baik jalan sendiri-sendiri. Kamu gak akan pernah kesulitan mencari yang jauh-jauh lebih baik dari aku. Sekali lagi maafkan aku, Bang. Kata Archie lalu melepaskan tangan Juan. Juan menggenggam cincin itu erat-erat. Kemarahan dan kekecewaan ada di dalam genggaman tangannya itu. Seenggaknya, tunggu. Sampai aku berhasil meyakinkan Mama dan Papa. Beri aku waktu. Please, jangan nyerah kayak gini, Archie. Juan memohon dengan gebrakan emosi yang masih ia tahan-tahan di dalam hati. Kayaknya gak bisa, Bang. Mimpi kita buat bisa terus sama-sama kayaknya terlalu jauh buat jadi nyata. Aku akan segera membuat ini jadi nyata. Dan bersabarlah. Archie menundukkan wajah lalu menggelengkan kepalanya. Sikap Archie benar-benar jauh dari harapan Juan.
Juan pun semakin gusar dan tak tahu harus meluapkan amarahnya dengan cara seperti apa. Arsy tetap menunduk. Air mata terlihat mulai terpancar lagi di wajahnya. Tapi Arsy menyembunyikan itu dari Juan. Arsy, lihat aku sebentar aja, pinta Juan. Pulanglah, gumam Arsy tetap pada posisi yang sama. Kasih aku waktu. Aku gak yakin. Amarah Juan sudah memuncak. Juan menatap cincin dalam genggamannya. Simbol itu sudah dikembalikan kepada dirinya. Artinya, sudah jelas kalau Arsy memang menyerah. Juan melempar cincin itu dengan sembarang, entah kenapa. Yang pasti ia melemparkannya ke jalanan. Setelah itu Juan pergi meninggalkan Arsy dengan segunung emosi yang belum ia curahkan seluruhnya. Juan pergi tancap gas, tak lagi menoleh ke arah Arsy. Sepeninggalan Juan, Arsy menangis penuh sesal. Tapi dia pikir dia akan lebih menyesal lagi kalau menyeret Juan untuk menentang kedua orang tuanya. Nana mengetahui kalau Juan marah. Nana langsung keluar menghampiri Arsy yang berdiri terpaku sambil menangis di depan rumah di dalam, di malam yang semakin pekat. Ci, Bu, aku bingung. Aku gak tahu harus gimana. Kali ini Arsy menunjukkan kerapuhannya. Arsy jatuh di dalam pelukan Nana. Nana memeluk Arsy dengan erat. Sabar, bisik Nana. Arsy hanya bisa terisak. Beberapa hari ini dia merasakan sesak yang konstan di dalam dadanya. Dan mungkin malam ini intensitas rasa sesak itu malah semakin melonjak sehingga Arsy tak ragu lagi menangis pada ibunya. Bang Juan mau memperjuangkan restu orang tuanya. Tapi aku gak yakin. Arsy masih terisak. Kamu cinta sama anak Juan? Tanya Nana masih dalam posisi memeluk. Aku sayang sama Bang Juan. Aku mau dia. Tapi aku gak mau membuat ini jadi semakin kacau. Kayaknya menghindar akan lebih baik buat kita. Minta petunjuk lewat jalur langit, Ci. Seperti saat kamu dulu bingung ingin melanjutkan kuliah atau kerja. Kamu minta petunjuk Allah lewat sholat istikharah. Ya, Arsy ingat. Dulu di masa-masa galaunya Arsy pernah melaksanakan sholat istikharah. Arsy rasa apa yang disarankan oleh ibunya adalah saran yang harus ia laksanakan. Tadi ibu ngerasa gimana? Juan marah dan kecewa sama aku, sama kamu. Entah kenapa. Ibu ngerasa dia bersungguh-sungguh. Gak ada salahnya kan kamu mencoba untuk berdoa minta ditunjukkan pilihan yang baik pada yang di atas. Tapi Bu Liliana, Arsy masih meragu. Ibu juga gak tahu. Tapi semua jawabannya akan muncul lewat keyakinan hati kamu nanti. Arsy melepaskan pelukan Nana. Arsy menyeka basah di wajah. Arsy berusaha untuk berhenti menangis lalu melempar tatapan matanya ke arah jalan di mana Juan melempar cincinnya tadi. Bang Juan melempar cincinnya ke jalanan, Bu, kata Arsy. Hah, cincin berlian itu? Nana sampai kaget. Iya, dia marah banget. Dia lempar cincinnya ke jalan. Ya udah, cari. Itu barang yang sangat berharga, Ci. Di samping itu adalah simbol sakral bahwa hubungan kalian. Walaupun nanti kalian tetap putus, tapi kamu harus tetap menghargai cincin berlian itu. Ajak Nana. Arsy pikir juga begitu. Sayang sekali kalau cincin itu diabaikan lalu ditemukan oleh tetangga julid yang tidak bertanggung jawab. Anak dan ibu itu pun tak lantas masuk ke dalam rumah dan memilih untuk mencari cincin berlian yang telah dibuang itu. Juan menggila. Jalanan malam yang kosong itu ia jadikan sirkuit. Dia mengebut membalah kesunyian malam tanpa memperdulikan keselamatannya. Dia bisa lebih cepat sampai di rumah. Suara motornya sampai terdengar oleh Liana yang sebenarnya sejak tadi resah tak bisa tidur. Liliana meninggalkan Adiaksa yang sudah tertidur pulas dan akan membukakan pintu untuk sang putra.
Liliana keluar dari dalam kamar. Dia menuruni tangga rumah dan pintu lebih dulu dibukakan oleh Bi Yayan. Mas Juan, mau Bibi buatkan minuman hangat? Tawarkan Bi Yayan begitu Juan masuk. Enggak. Juan menjawab seperlunya lalu terus berjalan dan bertemu dengan Liliana di dasar anak tangga. Juan, sapa Liliana dengan wajah tanpa rasa bersalah, tapi sebenarnya hatinya sangat resah. Juan masih marah. Juan juga kecewa. Juan menatap Liliana dengan tatapan penuh kecewa dan penuh luka. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.